Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Jadi di sini saya bermaksud untuk membawakan presentasi hasil paper terkait PDRB tahun 2021 untuk Kota Surabaya. Baik, kami mulai dari latar belakang dahulu. Jadi Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian sisi bawah dari Provinsi Jawa Timur, yang dimana wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 sampai 6 meter di atas permukaan laut. Lalu Kota Surabaya sendiri memiliki batas-batas antara lain. Batas utara adalah laut dengan sebutan Selat Madura, sebelah timur juga Selat Madura, sebelah selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat yaitu Kabupaten Gresik. Kota Surabaya termasuk kota terbesar kedua di Indonesia yang dimana terdapat pergerakan ekonomi yang sangat besar di kota ini, sehingga dapat disebutkan juga sebagai kota metropolitan. Tidak lupa bahwa Kota Pahlawan ini juga termasuk salah satu destinasi favorit untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan internasional karena keanekaragaman dari kuliner dan budayanya. Untuk mendukung aktivitas transportasi, terdapat Pelabuhan Tanjung Perak untuk transportasi barang dan masyarakat yang menggunakan kapal laut, dan Bandara Juanda yang merupakan transportasi barang dan masyarakat menggunakan pesawat. Tidak lupa juga ada terminal bus yang cukup besar ya, dengan sebutan Terminal Purabaya yang ada di kota Surabaya ini. Baik, menuju kondisi geografis ya, ini kota Surabaya terletak di antara 7 bujur 9 derajat dan 7 derajat 21 lintang selatan dan 112 derajat 36 sampai dengan 112,54 bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan dengan ketinggian 3 sampai 6 meter di atas permukaan laut, kecuali di sebelah selatan ketinggian 25 sampai 5 meter di atas permukaan air laut. Sampai akhir 2021, Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan, yakni kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Benawa, yakni sekitar 23,73 km persegi. Untuk kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, menurut data yang kami dapat dari BPS Kota Surabaya masih cukup mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik, ya, di mana banyak berdirinya usaha, hotel, mall, tempat perdagangan, dan tempat makan, mulai dari restoran sampai pelaku UMKM kaki lima yang dapat hidup di Kota Surabaya. Kondisi sosial budaya juga beragam, yakni banyak pendatang yang ada di Kota Surabaya untuk sekedar bekerja maupun mencari ilmu di Kota Surabaya, dengan terdapat berbagai macam perguruan tinggi yang ada dengan kualitas yang sangat baik di Kota Surabaya. Ya, kondisi demografi Kota Pahlawan ini dalam data BPS di 2023 memiliki penduduk dengan angka 2.880.284 jiwa. Padatan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021 adalah 8.612 jiwa per kilometer persegi, sedangkan pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar 0,28%. Untuk pertumbuhan PDRB sendiri, angka yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah masing-masing 538,845 miliar rupiah untuk tahun 2018, 488 miliar rupiah di 2019, 509 miliar di 2020, dan 227 miliar di 2021, dan 616 miliar rupiah di tahun 2022 ya. Selama 5 tahun terakhir, struktur perekonomian ekonomi di Kota Surabaya didominasi oleh 3 sektor usaha, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, yang ketiga adalah penyediaan akomodasi makan minum, yang ini akan saya bahas lebih detail untuk presentasi selanjutnya. Jadi tingkat pengangguran di Kota Surabaya juga kami capture dengan penduduk sebanyak 2 juta di Kota Surabaya, memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,45%, yakni
kepadatan penduduk mencapai 8.633 jiwa per kilometer. Lanjut, tingkat inflasi juga tidak lupa untuk kami sampaikan dalam indikator ekonomi ini. Ini data yang kami dapatkan di BPS adalah sebesar 0,14% dengan IHK sebesar 116,76% pada Agustus. Ini untuk PDRB adalah di Kota Surabaya masih cukup baik ya, dengan kondisi yang baik. Jadi untuk sektor industri pengolahan di Surabaya memang cukup banyak karena di Surabaya tidak adanya lahan pertanian. Yang kedua adalah sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Ini di Kota Surabaya masih sangat menonjol. Data yang kami sajikan adalah di 2021 sebanyak 228 dengan jasa dan sarana dan 112 dan rekreasi hiburan sebanyak 16. Di sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, Kota Surabaya masih sangat terfavorit ya untuk sektor usaha ini karena untuk menunjang transportasi masyarakat untuk ini pasti membeli motor dan mobil gitu ya, dan itu butuh perawatan. Jadi usaha bengkel atau reparasi di sini masih sangat baik menurut saya. Oke, sampailah di slide terakhir. Kesimpulan dari analisa makro Kota Surabaya adalah pertumbuhan PDRB masih didominasi sektor usaha pedagang besar dan eceran mobil, reparasi mobil dan motor. Untuk Kota Surabaya, jumlah lahan pertanian sangat sempit, maka lebih menonjol adalah sektor usaha manufaktur. Dari sektor usaha yang ada terdapat 3 sektor menonjol, yaitu sektor usaha manufaktur, perdagangan, dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Saran saya adalah yang bisa diberikan pemerintah adalah lebih ekstra dalam usaha perataan ekonomi penduduk dan tidak ada ketimpangan yang sangat jauh antara masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang luas untuk membantu masyarakat. Baik, sekian untuk presentasi yang dapat kami sampaikan untuk tugas ALP ini. Sekian dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.